Suka duka, perjuangan guru Tangan Pengharapan dalam membangun pendidikan di pedalaman Indonesia. Sejak zaman kerajaan-kerajaan dulu, perbedaan gender sangat berpengaruh besar. Kaum pria selalu menjadi posisi teratas dibanding wanita. Kaum wanita berada di status sosial terendah dan berperan sebagai pelengkap saja. Mengurus rumah, memasak, mencuci, di kebun, di pasar, dan kaum wanita tidak berhak memegang posisi penting apapun, apalagi sebagai pemerintah. Tidak diizinkan atau tidak diharuskan untuk belajar dan mengecap pendidikan. Sampai tahun 1879, lahir seorang wanita bernama Raden Ajeng Kartini, yang bangkit di usia 20 tahun mengangkat status sosial dari perempuan pada masanya. Wanita yang berasal dari kalangan priai atau kelas bangsawan Jawa ini begitu antusias untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan. Bermodalkan kesempatan dari orang tuanya yang merupakan Bupati Jepara saat itu. Kartini mendapat kesempatan untuk belajar dan mulai mengajar anak-anak dan kaum perempuan, walaupun usianya masih cukup muda. Sayangnya Kartini meninggal di usia 25 tahun. Tapi peran dari seorang Kartini telah mengubahkan sudut pandang perbedaan status sosial dari kaum perempuan sejak tahun 1905. Di masa sekarang begitu banyak profesi yang akhirnya mulai didominasi oleh kaum perempuan. Bahkan sebaliknya, tidak sedikit profesi yang justru dulunya kita kenal dipegang oleh kaum perempuan, tapi kini justru didominasi oleh kaum pria, seperti juru masak atau chef. Saat ini kaum perempuan banyak yang menggeluti profesi yang diklaim sebagai profesi kaum pria, mulai dari profesi kantoran, pemerintahan, militer, desainer, pilot, supir truk, bahkan sampai pekerjaan berat dan keras seperti sopir bis, sopir taksi, operator alat berat, bahkan buruh bangunan. Emansipasi wanita ini yang menjadi awal pembuka jalan bagi kaum wanita untuk bisa belajar dan menikmati pendidikan, serta membagikannya kembali bagi orang-orang di sekeliling mereka. Wanita juga memiliki insting untuk berbagi jauh lebih tinggi daripada pria. Ini juga yang menyebabkan jauh lebih banyak kita temukan tenaga-tenaga pendidikan yang didominasi oleh kaum perempuan. Tidak heran kalau guru-guru pedalaman Tangan Pengharapan didominasi oleh kaum perempuan. Wanita-wanita tangguh yang berani menantang alam dan berani melewati keterbatasan mereka sebagai perempuan. Kondisi cuaca dan geografis alam menjadi tantangan utama guru-guru perempuan dalam menjalani panggilannya ke pelosok Indonesia. Indonesia yang terkenal dengan ratusan gunung dan lautan luas menjadi tantangan tersendiri untuk mengirimkan guru-guru perempuan ke pedalaman. Misalnya ke pegunungan di Sulawesi Tengah, guru-guru pedalaman Tangan Pengharapan harus mampu melalui perjalanan naik gunung dengan kendaraan ojek gunung, dan kadangkala harus melanjutkan dengan berjalan kaki di jalanan lumpur yang menanjak untuk bisa melayani anak-anak pedalaman suku Lauje di Kampung Utan, Salamaya, Dongkas, dan Ogopuyoh. Cuaca pegunungan yang ekstrim dan sangat dingin harus menjadi menu sehari-hari untuk mereka. Belum lagi perbedaan bahasa yang mempersulit komunikasi.
Tantangan yang berbeda lagi saat mengirimkan guru-guru perempuan ke wilayah Papua dan Papua Barat. Seluruh guru-guru yang dikirim ke wilayah Papua dan Papua Barat ini harus sanggup mengarungi lautan dan bisa bertahan hidup di daerah yang akses dan transportasi satu-satunya harus melalui laut. Kerinduan masyarakat Papua akan kebutuhan pendidikan terlihat jelas saat setiap guru Tangan Pengharapan tiba pertama kali di desa dan kampung-kampung mereka. Di Papua, kita dengan mudahnya menemukan sekolah-sekolah negeri yang gedung sekolahnya terbengkalai karena tidak ada guru. Ini yang membuat anak-anak pedalaman rindu sekali punya guru sendiri. Dan saat mereka mendapatkan guru Tangan Pengharapan, kedekatan anak-anak dengan guru langsung cepat terbangun. Namun setelah guru-guru yang didominasi oleh kaum perempuan ini tiba di pedalaman Papua, tantangannya belum berakhir. Setiap bulan, guru-guru Tangan Pengharapan akan turun ke kota untuk menjemput logistik, sekaligus mengirimkan laporan ke kantor pusat. Ada kalanya cuaca begitu bersahabat, tapi ada kalanya cuaca sangat tidak ramah. Jadi teman-teman tadi kita berangkat dari Biak sekitar jam 11-an. Terus di sekitar 30 atau 45 menit kita jalan, sebenarnya udah ada ombak dari awal, tapi cuma dikit-dikit aja gitu. Baru setelah 30-45 menit kita jalan itu ombaknya makin gede. Sampai kita punya barang-barang feeding juga itu pasti semua basah. Semua basah, terus tas-tas kita juga pasti basah. Jadi teman-teman tadi kita sudah cukup panik. Terus ada yang nangis lah, ada yang muntah. Apalagi tadi ada teman dua duduk yang paling depan di perahu yang menghadap langsung ke lautan, ngelihat tingginya ombak itu. Udah pasti mereka masih agak trauma sih. Jadi puji Tuhan sekarang kita sudah mendarat, sudah tiba di darat. Dan sekarang lagi istirahat sih, menenangkan diri. Hai tim, are you okay? Gimana perasaannya? Bersyukur, puji Tuhan ya. Tadi takut nggak? Oh, jangan banyak, untuk tidak bernafas lagi. Aku berhenti sebentar. Tapi puji Tuhan, kita selamat ya. Dengan doa kita semua. Yes. Perjuangan yang dihadapi, khususnya guru-guru perempuan Tangan Pengharapan ini, tidak sia-sia. Karena melihat anak-anak pedalaman Papua ini bisa begitu semangat belajar dan menulis. Bahkan yang paling seru, karena anak-anak ini memiliki cita-cita yang luar biasa. Ada yang ingin jadi chef, polisi, tentara, pramugari, bupati, bahkan menjadi presiden. Nama saya Karmelita, saya ingin menjadi bu guru. Cita-cita saya menjadi chef. Cita-cita saya ingin menjadi polwan. Cita-cita saya ingin menjadi mantri. Cita-cita saya menjadi suster. Cita saya menjadi tentara. Cita-cita saya menjadi bidan. Cita-cita saya menjadi polisi. Cita-cita saya jadi pramugari. Cita-cita saya ingin menjadi bupati. Cita-cita saya menjadi presiden. Hari ini kami akan belajar di rumahnya Domi, jaraknya mungkin sekitar 20-30 menit dengan mendayung. Ayo kita pergi. Karena rumah Domi itu jauh ke sana harus mendayung, jadi anak-anak harus membantu kita dayung. Itu kita boleh lihat ke sini. Ada anak-anak yang
Selamat pagi. Berhubung karena jalannya licin dan sedikit menantang, sehingga saya harus membuka sendal agar bisa jalan dengan. Tanpa mendiskriminasikan kaum pria, entah kenapa, kita lebih banyak menemukan panggilan menjadi guru pedalaman ini datang dari kaum perempuan. Mungkin karena wanita juga memiliki insting seorang ibu, yang rindu memberikan pendidikan yang terbaik untuk anaknya. Menarik. Untungnya, penyebaran pendidikan yang merata ini jadi satu kesempatan emas karena pemerintah sedang giat-giatnya membangun infrastruktur agar pemerataan bisa segera terlaksana. Di Kabupaten Duga itu aspal 1 meter saja tidak ada. Inilah yang menyebabkan saya sedih sekali. Dan saat itu saya perintahkan agar jalan dari Wamena ke Duga itu segera dibangun dan dikerjakan, dan tadi saudara-saudara sudah melihat hasilnya tadi. Untuk membuka isolasi saudara-saudara kita yang ada di sana. Kenapa saya begitu intent ke Papua? Dorongan apa yang menyebabkan itu? Ya jawabannya yaitu, semakin saya tahu, semakin saya ingin memberikan perhatian yang berbeda kepada Papua. Laksana mimpi menghampiri Ibu Pertiwi. Terwujud melahirkan beribu permata. Kaum perempuan dengan panggilan hati melahirkan anak bangsa di tempat pertama. Aroma melihat sapu hati sudah tinggal di gunung-gunung, di lembah-lembah di Papua. Terima kasih Anda telah menonton tayangan Journey Tangan Pengharapan sampai selesai. Setulus hati mengucapkan terima kasih atas dukungan Anda bagi pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan. Bagi Anda yang ingin berkontribusi dalam menolong 5.000 anak di seluruh Indonesia dalam pemberian makanan bergizi dan pendidikan cuma-cuma, Anda dapat menyalurkan bantuan Anda di nomor rekening yang tersedia di layar kaca Anda. Mari entaskan kemiskinan di rakyat Indonesia dengan terus menyatakan kasih kita lewat tindakan yang nyata.